wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ustaz Rawsan, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng Samara pada malam hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menghendaki kita kebaikan, yaitu kita berada di majelis thalabul ilmi. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan para malaikat mendoakan kita semua. Dan kemudian kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita berada di bulan dilahirkannya Rasulullah dan juga bulan wafatnya Rasulullah, yaitu bulan Rabiul Awal. Kalau Rasulullah itu lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, Rasulullah juga wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya tahun 11 Hijriah. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kaji tentang Sanatul Husni, tahun kesedihan. Jadi Rasulullah pernah sedih sehingga tahun itu disebut tahun kesedihan, karena dengan wafatnya istrinya Khadijah dengan pamannya Abu Thalib, dan insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Rawsan. Maka saya di sini sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua inti kajian, kemudian yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari ngaji bareng Samara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ngaji bareng pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya acara yang kedua adalah acara inti tausiah Syirah Nabawiyah, mengambil tema Sanatul Husni. Kepada beliau Ustaz Rawsan, waktu dan tempat dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Jemaah yang kami muliakan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ra'isul Jalsah, pembawa acara pada kesempatan sore hari ini, yang insya Allah kita akan mengkaji bersama dan juga mengambil hikmah di dalam kehidupan kita dari bagaimana kita mempelajari sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita pada kali ini adalah Amul Husni, yang disebutkan oleh para ulama mu'arrikhin, para pakar sejarah, sebagai tahun kesedihan. Yaitu kapan? Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib, kemudian yang kedua adalah istri beliau tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Meninggalnya Abu Thalib, jamaah yang kita muliakan, 6 bulan pasca kejadian pemboikotan. Kemarin kita berbicara pemboikotan, ya, bagaimana sahabat Rasulullah beserta keluarganya, keluarga besar beliau Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, itu merasakan kepedihan, rasa sakit yang amat sangat selama kurun 3 tahun lamanya, karena diboikot oleh orang-orang Quraisy. Pasca kejadian itu berlangsung 6 bulan setelah itu, di saat Rasulullah bisa menghirup udara segar, sebelumnya belum mendapatkan himpitan yang amat sangat luar biasa kuatnya, ketika baru belum menghirup udara segar,
6 bulan berikutnya meninggallah paman beliau yang tercinta. Ya. Paman beliau meninggal, itu ada yang meriwayatkan meninggalnya Abu Thalib pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Sedangkan meninggalnya Ibunda Khadijah adalah bulan Ramadan pada tahun 10 kenabian. Sehingga jarak meninggalnya paman beliau yang tercinta dengan istri beliau yang beliau amat sangat cintai berkisar 2-3 bulan. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa meninggalnya Abu Thalib itu pada bulan Ramadan, persis di mana Ibunda Khadijah meninggal di bulan Ramadan. Jaraknya hanya berkisar 3 hari jemaah. Abu Thalib meninggal, 3 hari berselang istri beliau tercinta Ibunda Khadijah meninggal dunia. Maka karena peristiwa yang amat sangat mensedihkan ini, ditinggal dengan 2 orang yang beliau cintai, ulama mengatakan ini adalah amul huzni, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib, jamaah yang kita muliakan, sebelum nanti kita menceritakan tentang bagaimana Abu Thalib itu kemudian meninggal dunia, bagaimana kedudukan Abu Thalib di mata Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib itu paman Rasulullah SAW, bukan hanya sebatas paman, tapi paman kandung kalau bahasa kita. Karena Abdul Muttalib itu menikahi, kalau tidak salah, 6 orang wanita. Jadi Abdul Muttalib itu menikahi sekitar 6 orang wanita. Yang pertama Fatimah, kemudian Sofiyah, kemudian Hallah, Nutailah, kemudian Lubna, dan satu lagi nanti bisa dicari ya, 5 atau 6 istri dari Abdul Muttalib. Nah, dari ke-6 atau ke-5 istrinya inilah kemudian lahir anak-anak beliau. Yang kemarin kita pernah bahas, anak laki-lakinya berjumlah 10 anak laki-laki. Perempuan juga berjumlah sekitar tidak sampai 10 kalau saya tidak salah. Kemarin kita sampaikan itu. Ya. Jadi anaknya Abdul Muttalib 10 anak laki-laki dari istri yang berbeda-beda. Dari Fatimah lahirlah Abu Thalib. Dari Fatimah maka lahirlah Abdullah Az-Zubair. Maka Abdullah ayahnya Rasul dengan Abu Thalib ini ikatannya apa? Sebapak dan seibu, berarti saudara kandung. Ya. Abu Thalib atau Abdullah hubungan dengan Abu Lahab apa? Saudara sebapak. Ya, jadi karena istrinya banyak tadi melahirkan anak laki-laki, saudara sebapak jatuhnya, bukan saudara kandung seperti yang kita tahu. Ya, tapi kalau orang Arab saudara sebapak sekalipun nasabnya sama, ya sudah. Ya, ibarat saudara sekandung. Ya, baik. Maka kedudukan Abu Thalib di mata Rasulullah itu paman yang amat sangat dekat sekali jemaah. Sampai anak-anaknya Abu Thalib kebanyakan nantinya masuk Islam. Dari anaknya yang pertama namanya Thalib. Thalib ini tidak bertemu dengan Rasulullah ketika beliau diutus menjadi nabi. Ya. Kemudian berikutnya Aqil, ini masuk Islam. Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam. Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam. Jadi ketiga anak laki-lakinya Abu Thalib ketiga-tiganya masuk Islam. Bahkan nanti bagaimana Nabi ingin menebus jasa pamannya dari umur 8 tahun hingga dakwah itu kemudian dibentengi, dijaga, dilindungi oleh pamannya tadi, maka Nabi kemudian mencurahkan dirinya untuk membina, mengurus siapa? Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana pamannya membina beliau, mengurus beliau, maka Nabi nanti mengurus Ali bin Abi Thalib. Baik, jamaah yang kita muliakan, Abu Thalib berawal dari bagaimana beliau ishtaka, mengeluh rasa sakit.
yang mana beliau sakit berhari-hari hingga kabar sakitnya Abu Thalib didengarkan oleh penduduk Makkah. Ya, karena mereka mendengar para petinggi Quraisy ini kemudian mengutus utusan untuk mendatangi Abu Thalib. Mereka datang kepada Abu Thalib dengan memberikan sebuah permintaan. Ini mereka ini orang-orang yang tidak kenal Allah cuma. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana orang Quraisy mendatangi Abu Thalib, betul ya? Di saat Abu Thalib sakit saja, ini orang-orang Quraisy masih kemudian mengajukan permintaan. Apa permintaannya? Agar dakwahnya Muhammad berhenti. Maka ketika Rasul itu datang, dipanggillah, wahai anak saudaraku, permintaan dari pembesar Quraisy dan mereka adalah saudaramu adalah engkau menghentikan dakwahmu. Akhirnya apa? Nabi berhadapan dengan pembesar orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah bersabda, ad'uhum ila ayyatakallamu bikalimah tadi tudinu lahum biha al-arabu wa yamlikuna bil ajamu. Ayamlikuna bihal ajama. Ya. Ad'uhum, aku menyuruh kepada mereka kepada satu kalimat. Kalau kalimat ini mereka katakan apa? Maka mereka akan menjadi pemimpin bangsa Arab dan mereka akan menguasai selain Arab. Kalau mereka katakan ini kalimat, mereka akan menjadi pemimpin bangsa Arab dan selain Arab, non Arab. Maka Abu Jahal bertanya dan mengatakan, demi bapakku, kami akan memberikan kepadamu 10 kalimat. Tadi Rasul mengatakan apa? 1 kalimat. Abu Jahal mengatakan 10 kalimat akan kami berikan, menandakan ini kalimat yang menyampaikan kami akan mendengarkan apa yang akan kamu katakan kepada kami. Ya, maka Rasul kemudian bersabda, taquluna la ilaha illallah, kalian ucapkan 1 kalimat saja, la ilaha illallah, wa takhlauna ma ta'buduna min dunillah, dan kalian lepaskan segala macam peribadatan selain kepada Allah. Apa kata mereka? Ya Muhammad, apakah engkau akan jadikan ilah yang banyak itu hanya 1 saja? Masih Pak. Jadi mereka itu sangat paham betul makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Itu pun mereka masih menolak ajakan Rasulullah untuk menyuruh kepada ilah yang 1. Maka turunlah ayat dalam surah Shad, wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq, sampai firman Allah, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq, sampai turun ayat ini jemaah. Baik. Setelah terjadi rundingan tadi, maka kejadian berikutnya adalah Rasulullah selalu mendampingi Abu Thalib di masa-masa beliau sakit dan membisikkan kalimat la ilaha illallah kepada pamannya. Ya. Beliau selalu membisikkan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah usyhidu laka biha yaumal qiyamah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat ini yang akan menjadi saksi, yang mana aku akan menolongmu, menjadi hujah bagimu di hari kiamat nantinya. Ya. Maka apa kata pamannya? Wahai anak saudaraku, jika aku tidak takut bahwa orang-orang Quraisy berpikir bahwa aku mengucapkannya karena aku takut mati, maka aku akan melakukannya. Maksudnya apa? Abu Thalib ini mengucapkan itu karena takut mati, karena mau mati saja dia mengucapkan itu, nggak berani dia akhirnya, sehingga dia ngalah mengucapkan kalimat tadi. Ya. Namun aku tidak mengucapkannya kecuali hal itu untuk memuaskan kamu saja. Nanti dia tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, disangkanya nanti takut mati oleh orang-orang Quraisy. Ya. Sering banget Nabi mengucapkan la ilaha illallah, membisikkan la ilaha illallah ke telinga pamannya, sampai pada satu hari, satu waktu orang-orang Quraisy ada di situ, kemudian terjadi perdebatan, rebutan dominasi, coba. Siapa yang lebih kuat? Karena Nabi mengucapkan la ilaha illallah,
ternyata orang-orang pemuka Quraisy di sekitarnya mengatakan, "Ya Abu Thalib, apakah kamu akan mengatakan dan akan mengatakan bahwa kamu telah keluar daripada agamanya Abdul Muttalib, agamanya kakekmu?" Satu sisi mengatakan, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Sisi lainnya mengatakan, "Apakah engkau akan keluar dari agama nenek moyangmu?" Adanya dua bisikan. Sampai kemudian Abu Thalib mengatakan, "Ala millati Abdul Muttalib wa abi." Aku berada di atas agama nenek moyangku, agama Abdul Muttalib. Kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi ketika melihat bagaimana Abu Thalib ini meninggal dan tidak mengucapkan la ilaha illallah, tentu sedih jamaah. Sehingga ada beberapa riwayat. Yang pertama riwayat dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Rasul bersabda, "Ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib wa huwa munta'ilun bina'laini yagli minhuma dimaghuh." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seringan-ringannya siksaan penghuni neraka adalah Abu Thalib. Apa? Dia diadab oleh Allah mengenakan dua sandal yang terbuat dari api neraka, dari sandal yang membakar tadi sampai mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling ringan penghuni neraka. Sampai Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin menyebutkan bagaimana jikalau dari panasnya sandal tadi yang terbuat dari api neraka membakar sampai mendidih otaknya itu, bagaimana dengan tubuh yang lainnya, bagaimana dengan tangannya, bagaimana dengan perut dan kakinya, seperti apa kondisinya. Itu siksaan paling ringan. Kemudian riwayat dari Abbas, bapaknya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, "Ma agnaita an ammik." Ya Muhammad, engkau nggak peduli sama pamanmu, gitu ya. Fa innahu kana yahutuka wa yakbaru alaika. Dulu pamanmu itu orang yang melindungimu. Kalau marah dia, marahnya dia karena kamu. Dia membantu dakwahmu. Ini sesama paman. Jadi Abbas itu kan pamannya siapa? Pamannya Rasulullah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Huwa fi dhahdahim minan nar. Walaula ana lakana fid darkil asfali fin minan nar." Pamanku Abu Thalib, kata Rasulullah, fi dhahdah. Itu dhahdah itu azab neraka, api neraka yang membakar sampai kaukab. Apa ini? Sampai lutut. Kok lutut apa? Mata kaki. Jadi api yang membanjiri sampai atas mata. Kok banjir itu kan air ya, yang membakar sampai mata kaki Abu Thalib. "Walaula ana," kalaulah bukan karenaku, kata Rasulullah, "lakana fid darkil asfali minan nar." Maka sungguh Abu Thalib ini berada di kerak neraka paling dalam. Ya, Rasul sayang kepada pamannya. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik itu semuanya. Kemudian bagaimana meninggal ibunda kita, istri Rasulullah SAW yang tercinta, yaitu Ibunda Khadijah. Beliau meninggal karena memang beliau sakit. Ketika beliau meninggal, begitu sedihnya Rasulullah SAW. Orang yang melindungi beliau, pamannya meninggal, dan orang yang berkorban sepenuh hati, istri beliau meninggal. Sampai Rasul kemudian mengatakan, "Dia telah beriman kepadaku saat tidak ada satupun manusia yang beriman kepadaku. Dialah orang yang membenarkanku di saat yang lainnya mendustakanku. Dialah yang mengeluarkan hartanya di saat yang lain tidak mengeluarkan hartanya. Allah mengaruniaiku darinya anak, sementara Allah tidak mengkaruniakan kepadaku selain darinya anak." Semua anak Rasulullah, 7 anak, 6 diantaranya itu dari Ibunda Khadijah.
1 Ibrahim, itu dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. 6 sisanya, 2 laki-laki, 4 perempuan, ya. Abdullah dan Qasim dari Bunda Khadijah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 4-4-nya ini anak perempuan Nabi dari Ibunda Khadijah. Gimana nggak sedih jamaah? Anak lahir dari siapa? Ibunda Khadijah. Maka nanti sepeninggal Ibunda Khadijah, beberapa lama setelahnya Nabi menikahi wanita yang sudah tua umurnya, Saudah binti Zam'ah. Dinikahi Nabi saat itu umurnya kalau tidak salah 60 tahun. Kalau Nabi menimbang menikahi seorang janda, kenapa? Karena Rasul memiliki anak. Baru setelah itu nanti beberapa bulan setelahnya, ya, beliau menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jemaah yang kita muliakan, dari 2 kisah besar yang kita sampaikan tadi, bagaimana 2 kisah ini mengikis perasaan Rasulullah, menjadikan Rasul itu sedih. Maka di saat Rasul itu sedih, Allah menghibur nabinya. Nah, ini lihat ya, bagaimana Allah itu sangat peduli dan perhatian kepada Nabi. Karena Allah perhatian kepada Nabi, peduli kepada nabinya, maka nanti sifat ini turun, yaitu nabinya peduli kepada umatnya. Karena nabinya peduli kepada umatnya, maka sifat ini turun. Umatnya Nabi peduli, saling peduli antar mereka. Nah, kapan-kapan kita bahas topik ini, insya Allah bisa, yaitu bagaimana Allah peduli kepada nabinya dalam berbagai macam kisah, dan bagaimana kemudian Rasul peduli kepada umatnya, dan bagaimana umatnya saling peduli jemaah. Nah, begitulah Islam. Salah satu daripada kepedulian Allah kepada nabinya adalah ketika Rasul sedih. Setelah Rasul sedih di Amul Husni itu, di tahun kesedihan, turunlah ayat yang diturunkan oleh Allah, surah Yusuf, ya, surah Yusuf. Nanti disitulah bagaimana Allah mengkisahkan tentang sedihnya kisah seorang nabi yang bernama Yusuf, tentang sedihnya seorang nabi yang bernama Yakub, sampai Yakub mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi Yakub ini sedih bukan kepalang jamaah. Dia tahu anak-anaknya bohong, tahu, ya, anaknya mengaku bahwa saudaranya Yusuf itu mati, apa? Diterkam serigala, kan begitu. Padahal mereka yang melakukan itu, mereka mendorong Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kan gitu kan? Apa kata Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadu keluh kesahku dan kesedihanku kepada Allah. Dan bagaimana Yusuf sedih? Antum silahkan perhatikan, baca surah Yusuf, nanti kita akan mendapati bagaimana episode kehidupan Yusuf itu tidak ada enaknya jemaah. Dibenci saudara sendiri. Siapa yang enak hidup di dalam rumah, saudaranya nggak suka sama dia, semua saudaranya. Sampai nanti diperdagangkan, diperjualbelikan, tidak ada harganya. Setelah itu dibeli dengan harga yang sangat murah sekali. Kemudian jadi budak dia, dipek anak akhirnya kan nanti. Kemudian dituduh, ya, ingin apa? Melakukan zina dengan istri seorang perdana menteri waktu itu. Sampai kemudian ada fitnah di antara wanita karena melihat Yusuf, mahada basyaron in hada illal malakul karim. Ini bukanlah manusia, ini kecuali malaikat yang mulia, kan gitu. Fitnah wanita, di penjara dan sebagainya. Episode kehidupan Yusuf masal penuh dengan ujian. Maka Imam Atha bin Abi Rabah menyampaikan, siapa yang dirundung kesedihan, jenengan punya sedih berkelanjutan, sedih urusan dunia, sedih apa saja, jenengan sedih, baca surah Yusuf, baca surah Yusuf. Dan silakan dikompar, dibandingkan sedihnya kita dengan bagaimana sedihnya para nabi, sulitnya kita dengan sulitnya para nabi. Jadi
Rasul itu juga memiliki manajemen kesedihan jemaah. Walaupun beliau sedih, tapi tidak boleh sedih berkelanjutan dan sedih berlarut. Karena bahaya jemaah. Orang yang terlalu berlarut dalam kesedihan itu bahaya. Baik, jemaah yang kita muliakan, dari dua kisah tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil? Nah, saya agak percepat kisahnya, tidak terlalu banyak. Kita masuk ke hikmahnya, karena seringnya kemarin kita sampaikan kisahnya, hikmahnya nggak dapat. Okay? Hikmah yang pertama dari kisah ini yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita jemaah. Yang pertama adalah agungnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang ringan tapi memiliki keistimewaan. Mungkin ringan dia di lisan tapi berat di timbangan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga itulah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sampai di penghujung akhir hayat tamannya, beliau tetap membisikkan kalimat ini. Apa keutamaan daripada kalimat ini? Jamaah yang kita muliakan, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang esa, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan sesungguhnya Isa adalah hamba dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum minh, dan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya, wal jannatu haqqun, surga itu benar, wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Dia meyakini ini, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga seberapapun amalnya, seperti apapun amalnya. Maka kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci seseorang mendapatkan rahmat Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Remeh kalimat, tapi memiliki konsekuensi yang besar, memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, qala Musa berkata, ya Rabbi, wa Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi, yang mana dengannya aku menyebutmu, berzikir kepadamu, dan aku berdoa dengannya. Qala, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, qul ya Musa, katakan ya Musa, la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Musa berkata kepada Allah, alimni, ajarkanlah kepadaku ya Allah satu kalimat, ajarkanlah kepadaku yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu, meminta kepadamu. Maka Allah berfirman, katakanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, ya Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza, setiap hambamu mengatakan ini, banyak hambamu mengatakan ini ya Allah. Maksudnya apa? Nabi Musa ini pingin yang istimewa, mungkin pengkhususan untuknya. Qala ya Musa, kemudian Allah berfirman, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi, jikalau sesungguhnya langit yang 7 wa amiruhunna ghairi, dan yang memakmurkan selainku, kata Allah, wal ardina sab'a, dan juga 7 bumi, fi kifatin, di dalam satu timbangan, 7 langit dan 7 bumi dalam satu timbangan. Wa la ilaha illallah, sedangkan kalimat la ilaha illallah fi kifatin, dalam timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan penuh itu timbangannya dengan satu kalimat saja, la ilaha illallah. Begitu mulianya kalimat ini jemaah. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari,
Fa innallaha harrama 'alan nari man qala, maka sesungguhnya Allah haramkan bagi seseorang neraka bagi mereka yang mengatakan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajah Allah, yang dia berharap darinya wajah Allah Ta'ala. Maka kalimat ini jamaah akan menjadi saksi selamatnya seorang hamba yang beriman dari api neraka, dan semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Semoga dengan kalimat la ilaha illallah Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Allahumma amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kisah tadi kita sebutkan dikala Rasulullah SAW memberikan penawaran kepada pemimpin Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka mengatakan, ya Muhammad, engkau jadikan ilah yang banyak jadi satu saja. Nah, inilah bagaimana kita penting memahami konsep tauhid, bahwasanya Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Dan bagaimana Allah menjelaskan dalam banyak ayat bahwasanya Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan ini ayat jemaah bisa menjadi acuan bagi kita untuk berdoa kepada Allah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, siapa yang meminta dengan doa ini tidak akan ditolak oleh Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan minta permulaan doa dengan baca ini jemaah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Berisi puji-pujian kepada Allah. Nanti doanya seperti apa saya kirim ke Ustadz. Nah, ke Ustadz nanti monggo di-share ke jemaah tentang doa tadi. Bagaimana kita memahami konsep Tuhan itu esa, Allah itu esa, tunggal, satu. Ya, pernah kita bahas kalau tidak salah, kalau saya tidak salah lupa ya, atau lupa atau jenengan yang lupa. Ya, yaitu firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salama lirajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat suatu permisalan tentang dua orang yang berserikat tapi mereka berselisih. Dua orang berserikat, mereka berselisih, dua hamba sahaya. Dan ada lagi satu permisalan seorang hamba sahaya yang dia tidak berserikat dengan siapapun. Hal yastawiyani matala, apakah keduanya ini sama? Yang ini berserikat dan berselisih dengan yang satu saja sama atau tidak? Hal yastawiyani matala, Allah tanya, sama tidak? Tentu saja beda. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Dua hamba saya berselisih, mereka ini berserikat, ngapunten, dalam dunia bisnis saja jamaah. Ada satu nggak modal, satu modal, gitu. Satunya modal tenaga, satunya modal uang. Bisa enggak nanti berselisih? Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Masalah duit aja bisa berselisih enggak? Ada kejadian nyata jemaah. Dulu ada ya teman, bagaimana kemudian berserikat. Ya, mereka mengadakan kerjasama, satu ngasih modal, satunya jaga counter handphone. Jaga counter. Nah ini kemudian ketika malam hari dibobol maling jemaah. Ini kurang ajar memang malingnya. Dibobol maling, handphone yang baru-baru hilang, raib semua. Yang punya modal nyalahkan yang jaga nyalahkan yang punya modal. Akhirnya berselisih toh. Ayo, jika kepemilikan counter itu cuma satu orang, enak yang mana? Yo orang yang penak, hilang kan gitu. Dalam artian ini berselisih. Bahkan saya kasih contoh yang enak. Ketika nanti pembagian hasil misalkan berselisih, loh kok lebih banyak? Yang capek kan di lapangan saya, kan gitu. Kok kamu lebih banyak pendapatannya? Loh kan aku modalnya lebih banyak. Wajar toh yang modali
banyak mendapatkan hasil, yang jaga nggak terima jemaah. Nah, berselisih dia. Ayo, ini yang berselisih dibanding dengan mereka yang tidak kerjasama, kepemilikan sendiri. Kira-kira pilih yang mana jemaah? Oh, dalam dunia ini aja kita pilih yang satu ini. Dalam konsep ketuhanan, kok kita tidak bisa menjadikan Tuhan itu hanya satu? Gimana kalau Tuhan itu banyak? Ya, berbeda pendapat, berselisih pula, gelut, ya kan? Nah, Tuhan kok saling gelut? Ya, makhluk sing bingung, keplok-keplok bahkan, kan gitu. Maka pentingnya kita memahami tentang konsep Tuhan yang esa. Azan dulu atau bagaimana? Tep, ini lanjut atau ada pertanyaan? Saya sudah sampaikan hikmahnya 2, masih ada 3 lagi. Kalau di buku saya ada 12. Habis. Monggo, yang ingin bertanya kita persilahkan. Jazakallahu khairan kepada saudara-saudara yang telah menyampaikan amal husni beserta hikmah yang ada di dalam peristiwa yang menimpa Rasulullah. Kemudian kita tadi sudah disampaikan tentang beberapa hikmah, 2 hikmah saja. Mungkin 2 hikmah yang kedua. Ada yang bertanya dari materi yang telah disampaikan, atau mungkin ada yang belum jelas, butuh penjelasan nanti, insya Allah bisa dijelaskan. Monggo dari bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Memang hikmahnya itu luar biasa bagi Abu Talib. Namanya beliau mendampingi, membackingi, tetapi yang anehnya di akhir hayat kok tidak bisa iman. Ini latar belakang apa sebenarnya? Kalau kok tidak bisa sampai tidak iman, padahal mengikuti terus Rasulullah, kok kalah dengan apa Tuhannya dapatnya? Kira-kira apa? Ini kalau di Quran ada orang yang benci atau tidak mau atau itu kebodohan. Nah, masa Abu Talib jadi apakah bodoh? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Niki langsung nggih. Kaitan bagaimana Abu Talib yang selalu membersamai Nabi Muhammad SAW, tapi ketika meninggal di atas kekufuran, padahal dia melihat bagaimana Rasulullah SAW. Ada beberapa kesimpulan dari yang ditulis oleh ulama sejarah, akar sejarah yang menyebutkan bahwa Abu Talib ini cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Tapi kecintaannya adalah kecintaan tabi'i, kecintaan yang berupa tabiat. Anak cinta sama bapak, bapak cinta sama anak, ya toh? Atau kita keponakan cinta sama paman, atau sebaliknya. Tapi tidak kecintaan secara syar'i, karena apa yang dibawa oleh anak paman, anak dari saudaranya tadi, keponakannya. Maka bisa jadi dari hal itu berpengaruh kepada apa? Apa yang diterima sama tidak diterimanya oleh Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Mungkin begitu. Tapi memang akhir daripada hidup seseorang itu barometernya, penilaiannya adalah al-khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Tapi secara garis besar ngeten. Rasul bersabda, wa inna ahadakum. Kita berbicara secara umum, bukan dalam konteks Abu Talib, ya. Berbicara secara umum. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Nanti ada di antara kalian yang akan mengerjakan amalan penghuni surga
sampai antara dirinya dengan surga tinggal sak gelongan tok. Tapi gara-gara dia mengerjakan amal penghuni neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Ya. Hadis ini disyarah dengan hadis lainnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdulin nas. Nanti ada di antara kalian yang mengerjakan amalan penghuni surga tapi ditunjukkan untuk manusia. Niatannya karena manusia sepanjang hidupnya nggo menungso, sepanjang hidupnya untuk materi, untuk dunia, ngerjakan ibadah itu semuanya biar naik pangkat, bertambah materi dunianya itu. Maka apa kata Rasulullah SAW fima yabdulinas itu, maka nanti bisa jadi Allah akan bongkar apa yang ada dalam hatinya di penghujung akhir hayatnya. Maka dia tidak mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Ya. Tapi kalau dalam kisah Abu Thalib tadi ya tidak bisa langsung serta-merta kita katakan dalam kisah tadi, tapi tadi jawabannya ya bahwa Abu Thalib itu cinta kepada Nabi, cinta tabi'iyah, yaitu mahabbah tabi'iyah, cinta secara tabiat saja. Mungkin demikian. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari bapak-bapak. Apa memang benar Ustaz, saya tanya Ustaz, setelah pamannya Abu Thalib itu meninggal sebagaimana Nabi Ibrahim, Rasulullah juga meminta ampunkan pamannya kepada Allah dan itu. Ya, apa sama peristiwa itu dengan peristiwa Nabi Ibrahim kemudian ada teguran Allah kepada Rasulullah? Begitu Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Baik. Apakah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala kaitan ketika Rasulullah memintakan ampunan kepada pamannya? Pamannya dimintakan ampunan oleh Nabi kemudian ditegur oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka tidak sepatutnya nabi bagi nabinya dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabatnya, sanak kerabat. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu termasuk penghuni neraka. Turun ayat ini ketika Nabi ingin memintakan ampun kepada siapa? Pamannya. Ya. Tapi karena Rasul kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan tadi, disiksa di neraka, tapi siksaan paling ringan penghuni neraka tadi itu. Itu Ustaz. Yang lain. Sebenarnya karena ini sering terjadi di masyarakat kita, satu hikmah yang mungkin banyak yang tidak tahu daripada itu, sehingga kalau tetangganya yang beragama non-muslim itu meninggal, itu sering ada doa mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Ini yang supaya juga kita yang sudah kecil tidak seperti itu. Akhirnya gitu, banyak yang saya terkadang orangnya tak lihat biasa di Facebook itu ada orang sini saya tahu orangnya, kemudian meninggal dalam kondisi Nasrani, terus buat status taklim semoga husnul khotimah kan gitu. Ini jadi masalah yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Jadi peristiwa itu kan juga bisa digambarkan bagaimana masyarakat tidak boleh mendoakan, apalagi kemudian ada doa semoga husnul khotimah itu. Atau kalau bahasa Inggrisnya RIP, biasanya orang-orang rest in peace itu ya. Istirahat dalam kedamaian kayak gitu. Padahal yang mati penyanyi kan gitu ya, penyanyi kafir pula kan gitu. Bisa mengulangi.
Jadi disampaikan dua hikmah dari tahun ke-11 tadi. Yang pertama tentang agungnya karena dan yang kedua mungkin saya terlewat hikmah yang kedua ini bisa disampaikan. Yang pertama, misalnya yang kedua hampir sama dengan yang disampaikan tadi, ada sebuah fakta di lapangan tentang yang dulunya seseorang ini kalau dulu di desa kami itu seusia SD SMP itu kalau tidak nyantri, Kalau tidak nyantri. jadi kalau tidak ke masjid itu aneh. Ini ada semua di masyarakat kami seusia SMP itu sudah ke masjid. Kemudian semakin dewasa pergaulan dan sebagainya, sehingga mengakibatkan ada beberapa anak yang alhamdulillah juga semakin jauh dari syariat, bahkan sudah meninggalkan sholat selama tidak menggunakan dan lebih condong kepada sesuatu yang sifatnya adat yang agak-agak. Nah, bagaimana ketika ini berkenaan dengan saudara kami yang juga seperti itu, di akhirnya ini dulu yang sempat sholat yang sekarang tidak, kalau meninggal ini harus bagaimana, apakah ayat yang disampaikan tadi tentang larangan para nabi tadi ini berlaku juga dalam kondisi yang seseorang yang mungkin dulu pernah sholat namun sekarang sudah tidak mau sholat, maka lebih kepada cara kepada hal yang berbau kesulitan. Baik. Iya, terima kasih. Yang pertanyaan kedua, kalau yang hikmah kedua intinya adalah bagaimana kita mengingani tentang Tuhan yang Esa. Ya, hikmah yang kedua tadi itu dulu pernah kita sampaikan kaitan hikmah yang kedua kalau saya tidak salah ingat. Kemudian kaitan bagaimana tadi itu seseorang yang dulunya sholat. Nah ini pentingnya sebenarnya dalam hikmah yang ketiga itu ada saya tulis di sini, yaitu pentingnya teman yang baik, jalis al khair, dan dampak buruk teman yang buruk, karena kita akan ikut agama kita itu dengan siapa? Teman kita itu siapa? Kita akan mudah ikut teman. Nah, dalam kondisi ini akhirnya yang dulunya sholat jadinya tidak sholat. Terus bagaimana penyikapannya? Dia tidak sholat. Apakah langsung bisa kita hukumi orang tadi telah keluar dari Islam? Tahapannya panjang Bapak. Tidak bisa kita kemudian secara zahir melihat seseorang kemudian langsung kita hukumi orang tadi keluar dari Islam. Kan ada hal ya, pembatas antara Islam dengan kekufuran. Tarkus sholat adalah siapa? Mereka yang meninggalkan sholat. Berarti jelas orang yang meninggalkan sholat itu kafir, karena pembatas antara muslim dan kafir adalah sholat. Ini kan ada hadisnya. Lah hadis ini tidak serta-merta bisa kita pahami letterlek. Maksudnya apa? Ini nanti harus di tangan para ulama. Karena mengkumpulkan seseorang itu ada batasan-batasannya, ada dhawabitnya, dan itu ulama yang bisa memahami itu dan bisa menyimpulkan tadi itu. Ya, maka nanti ada kesimpulan dia tentang kewajiban sholat mengingkari enggak? Oh, enggak mengingkari, masih muslim Pak, enggak mengingkari dia kok. Tapi dia kaslan, pemalas orangnya, yo ogah-ogahan, ya, deng-dengser, lewat gendeng itu mat enggak sholat. Tapi kalau tiba-tiba dia sadar sholat, ada kok model begini orang? Ada. Kalau pas lagi kumat nggak sholat, tapi pas dia masih sadar sholat dia. Dalam kondisi seperti ini tidak bisa dihukumi secara mutlak dia kafir, dia orang fasik. Ya, nah, karena dia meninggalkan ibadah dan itu kewajiban, kan begitu.
Kalau nanti meninggal dunia gimana? Selama kita tahu dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap sholatkan dan mengikuti sampai jenazahnya dikuburkan jemaah. Kadang saya juga kasihan jemaah. Dulu pernah kejadian bagaimana kita punya tetangga itu tukang mendem, tukang kopi, tukang judi, boleh maksiat itu dilakukan. Meninggal dia. Sebelum meninggal dia minta sama temannya, kamu kan habis umroh, dibelikan baju untuk saya. Dia minta dibelikan baju apa? Baju gamis itu Pak, kali sarung, ben aku layak lek ngadep Allah. Aku mau sholat. Dia mengucapkan aku mau sholat, nggak selang lama meninggal dia Pak. Tapi belum sempat sholat. Tapi dia dulunya sholat. Tapi karena pergaulan, terus dia mendem dan lain sebagainya ya, nggak sempat sholat lagi setelah itu. Tapi dia mengucapkan mau mengerjakan sholat. Karena sakit, ya, lambung gitu ya, naik itu asam lambungnya ke mana? Ke jantung, serangan jantung, meninggal. Tiba-tiba. Nah, ini terus gimana? Kita juga, waduh, kita berharap dia meninggal husnul khotimah, betul nggak? Tetap kita sholatkan, tetap kita antar jenazahnya, tetap kita hukumi dia muslim jemaah. Ya. Kaitan bagaimana dia nanti di hadapan Allah, itu haknya siapa? Haknya Allah. Kita hukumi secara zahir dia masih muslim, dan tidak mudah kita mengatakan seseorang itu apa? Telah keluar dari Islam. Nah, kalau kita nggak mau sholatkan, konsekuensinya kan berat kan itu. Ala kulli hal demikian nggih. Barakallahu fikum. Cukup Ustaz. Oke. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz. Alhamdulillah acara pada malam hari ini telah usai dengan alhamdulillah kita mudah-mudahan mendapatkan hikmah ilmu, dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, semakin memahami sirah Rasulullah, semakin kita cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya dan bisa bersama-sama dengan Rasulullah untuk masuk surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya kita tutup kajian samara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.